Mas Dedi, kalau Anda melihat langkah untuk merangkul relawan Jokowi oleh Kaesang dan PSI ini, apa sebenarnya tujuannya dan kemana arahnya? Ya, yang bisa kita cermati sebetulnya kan keterbatasan akses saja terhadap konstituen daripada PSI. PSI sejauh ini dalam catatan survei masih tetap saja sebagai partai baru dan partai kecil. Bahkan punya orientasi di 2024 terancam tidak lolos parlemen, sama seperti nasibnya di 2019. Lalu kemudian penunjukan Kaisang ini bukan penunjukan sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh Raja Juli Antoni sebagai regenerasi politik yang berbeda dengan partai yang lainnya. Justru penunjukan Kaisang sama seperti penunjukan Giring Ganesa, ada semacam arogansi elit lah di PSI bahwa mereka hanya menentukan kepemimpinan di PSI itu asal tunjuk. Dan kenapa Kaisang? Ya tentu saya kira pada prinsipnya karena Kaisang memiliki dua hal. Satu, punya modal logistik yang cukup kuat, yang kedua punya modal akses dari istana dalam artian beliau sebagai putra dari presiden. Kenapa kemudian awal-awal ketika Kaisang melakukan konsolidasi terhadap calon pemilih, termasuk juga penguatan partai politik, yang mereka tuju adalah Bara JP misalnya yang sudah bekerja kepada presiden di periode sebelumnya. Karena memang ini keterbatasan akses dari Kaisang di tingkatan pemilih. Kaisang hanya punya kelebihan akses terhadap elit, tetapi tidak punya akses terhadap pemilih. Makanya kemudian yang terpikir adalah bagaimana kemudian melakukan rekrutasi terhadap relawan-relawan Presiden Joko Widodo. Dan itu pun Oke. saya kira tidak besar. Bara JP kalau kita lihat dari skema relawan Joko Widodo, dia bukan kelompok relawan yang dominan sebagaimana yang melaksanakan musrah kemarin. Bahkan pada Baik. JP mungkin hanya yang kira-kira sama lah dengan bagaimana kemudian Jokowi mania. Secara postur kecil, tetapi dari sisi propagandanya mungkin mereka lebih terlihat rajin sehingga ini diperlukan untuk melakukan promosi-promosi politik. Tetapi Oke, yang jadi untuk pasti bahwa Mhm, apa yang dilakukan oleh PSI ini sebetulnya normatif saja, bahwa mereka mhm. berusaha untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pengikut, Baik. sekaligus untuk melakukan bargaining power. Bagaimana Hmm. kemudian PSI nanti akan bertemu dengan partai-partai yang sekarang sudah membentuk koalisi, dan itu akan dijadikan sebagai rujukan bahwa Hmm. dilihat PSI sekarang di era kepemimpinan Kaisang itu akan Baik. mungkin membawa dampak yang cukup baik bagi tawaran-tawaran politik terhadap partai-partai lain. Sehingga partai Oke. lain yang sebelumnya menganggap bahwa PSI sebagai partai yang mungkin kurang diperhitungkan, tapi hari ini akan diperhitungkan. Bukan karena Hmm. persoalan PSI yang besar, yang bergeliat, tapi persoalan murni karena faktor kepemimpinan Kaisang yang dia adalah putra presiden. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.